familiar. Sudah familiar dengan berbagai macam metode memasak, seperti merebus, mengukus, memanggang, mengetim. Anda sudah familiar. Karena berbagai macam teknik dasar memasak itu sebagai dasar nantinya Anda kalau bekerja sebagai nutrisionis di mana di rumah sakit atau di penyelenggaraan makanan banyak bisa Anda pergunakan untuk membuat produk atau memasak menu atau memberikan pengawasan kepada pelaksana bahwa daging ini lebih tepat dimasak menggunakan metode apa. Misalnya daging khas dalam, apakah tepat menggunakan direbus atau dipanggang atau digoreng. Atau misalnya ada beberapa bahan makanan yang teksturnya agak keras. Lebih tepat menggunakan metode memasak yang mana? Sebetulnya memasak itu apa? Sebetulnya memasak itu apa? Ada yang memasak tahu? itu Proses mengolah makanan. Mengolah bahan makanan. Oke, terus apa lagi? Proses mengolah bahan makanan dari mentah menjadi masak. Jadi mengolah bahan mentah menjadi olahan yang siap santap. Ya, karena memasak itu kan prinsipnya dari bahan mentah diolah, diberi suhu panas supaya menjadi produk yang matang yang bisa disajikan. Tapi ada beberapa produk yang tanpa melalui pemasakan, tanpa melalui metode memasak. Ada produk yang bisa kita konsumsi. Kira-kira produk apa? sayuran, Salad. Terus apa lagi? Karedok. Karedok. Terus apa lagi? rujak, Bu. Rujak. Boleh. Terus? Acak. Apa? Acak. Acar. Terus? Salad. Salad. Ya. Terus? Terancam, Bu. Terancam. Ada yang belum tahu terancam? Belum. Siapa yang belum tahu terancam? Banyak atau sedikit? Saya belum tahu. Saya belum tahu, Bu. Yang sudah tahu terancam coba. Yang sudah tahu terancam siapa? Coba menjelaskan apa itu hidangan terancam. Yang kayak apa? Anda bisa menggambarkan. Coba siapa yang mau menjelaskan? Yang mau menyampaikan terancam itu mah hidangan seperti apa sih tanpa diolah kok bisa menjadikan suatu produk lauk atau sayur yang bisa kita konsumsi. Siapa yang mau menggambarkan terancam itu seperti apa? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Mbak Anissa. Iya. Ya. Ini setahu saya ya, Bu. Mbak Anissa dari mana? Dari Blora, Bu. Oh, Blora, ya. Kalau terancam sendiri itu pakai parutan kelapa, terus pakai kemangi, pakai itu apa? Kacang panjang, diiris kecil-kecil, terus pakai mentimun, pakai sambal, terus pakai apa lagi ya? Pakai itu kol. Kol. Ya, udah, Bu. Bedanya apa, Mbak, dengan urapan atau gudangan? Anda istilahnya apa ya? Kalau urap itu kan direbus, Bu. Apa namanya? Kelapanya. Ya. Dimasak lah. Ya, betul. Ya. Jadi terancam itu, bagi yang belum tahu, terancam itu menyerupai urapan. Cuman bedanya kalau urapan itu banyak kan sayurannya direbus, kelapanya dikukus, jadi semuanya matang. Artinya kalau matang itu, lauk itu mempunyai daya simpan lebih panjang daripada terancam. Kalau terancam itu kan semuanya mentah. Karena kelapanya mentah, maka lauk itu tidak bisa disimpan lebih dari 4 jam. Kelapa itu kan mudah basi.
Karena kandungan lemak yang ada di kelapa itu akan mempercepat aroma yang tidak enak gitu ya. Jadi itulah bedanya terancam sama urapan. Kalau karedok itu khasnya Jawa Barat. Itu kan juga menyerupai seperti itu. Ya, itulah memasak. Jadi prinsip, maaf saya ini Zoom-nya di rumah karena ada acara nanti jam 9, ini ada yang mengganggu. Sana tadi. Adik sana sebentar ya. Oke. Adik duduk sini. Adik duduk sini. Ada mobil. Ada mobil. Oke. Jadi memasak itu prinsipnya pemberian panas pada bahan makanan. Nah, pemberian panas itu kan artinya harus diolah. Dimasak dengan metode apa? Apapun yang Anda gunakan, itu namanya memasak. Pemberian panas itu definisi secara teori. Ya, pemberian panas pada bahan makanan supaya bahan makanan tersebut mudah dicerna. Dari tekstur yang keras, apabila kita masak dengan melalui atau menggunakan metode merebus, itu teksturnya akan lebih lunak. Ya, aman. Kira-kira aman apa ini maksudnya? Aman. Nggak ada kuman-kumannya, kumannya mati. Aman terhadap kuman, terhadap bakteri. Ya, jadi semua bahan makanan itu kemungkinan ada bakteri yang ada di bahan tersebut karena faktornya mungkin waktu menanam banyak menggunakan pestisida. Kan sekarang modelnya kan seperti itu. Petani-petani kalau menanam sayur itu kebanyakan menggunakan bahan-bahan kimia, pupuknya ya banyak menggunakan pestisida. Nah, apabila kita tidak mengolah dengan benar, tidak mencuci dengan benar, maka tidak menutup kemungkinan pestisida yang ada di bahan makanan tersebut masih ada walaupun relatif sedikit. Di samping itu, memasak itu bisa meningkatkan cita rasa. Ya, cita rasa dari rasanya yang enggak enak menjadi enak. Karena ada penambahan bumbu-bumbu yang Anda pergunakan di dalam proses pengolahan memasak. Yang penting di dalam memasak itu Anda harus tepat menggunakan metode yang apa. Anda harus mengenal karakteristik setiap bahan makanan. Anda harus mengenal bagaimana perlakuan bahan makanan tersebut sebelum diolah. Misalnya, Anda mau mengolah kentang. Kentang itu konsekuensinya apabila setelah dikupas tidak segera kita sebelum kita masak, kita harus rendam dulu supaya warnanya tetap bagus, tidak mudah browning. Itu salah satu contoh. Atau mungkin bisa terong, itu juga mudah browning. Atau mungkin ada bahan-bahan tertentu yang memang mempunyai karakteristik tersendiri yang harus ada perlakuan sebelum diolah atau sebelum dimasak. Dan tujuan pengolahannya mau apa? Mau diolah menjadi suatu produk yang berkuah, atau mau diolah menjadi produk yang gurih, yang crispy, seperti digoreng, atau mau dibakar, atau mau di oven, itu tergantung tujuan Anda. Tujuan Anda mau menyediakan produk olahan yang seperti apa. Prinsipnya di dalam memasak itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di bahan makanan tersebut. Tetapi tidak menurunkan nilai gizi. Nah, tidak menurunkan nilai gizi ini harapannya yang punya teori ya ahli gizi. Orang ahli masak, chef itu taunya ya hanya masak, kemudian menghidangkan suatu produk yang kreatif, yang menarik, tapi bagaimana kandungan gizinya? Bagaimana nilai gizinya? Dia nggak paham. Ya, sumber karbohidrat dia tahu, ada nasi, ada kentang, tapi berapa nilai gizinya? Apa saja kandungan gizinya? Dan satu produk menu itu dihidangkan mengandung berapa
kandungan gizinya itu yang paham ya ahli gizi. Ya, yang paham ahli gizi. Nanti ada cara menghitung kandungan gizi setiap produk yang Anda buat. Itu di waktu praktek saudara wajib setiap kali praktek kita harus menghitung kandungan gizi produk yang ada di olahan tersebut. Kemudian dampak atau efek daripada pemberian panas itu akan berpengaruh kepada teksturnya atau bahan tersebut menjadi lunak atau bisa menjadi mengental dalam bentuk jeli, bisa mematikan mikroba, kemudian bisa meningkatkan nilai cerna, dan salah satunya adalah bisa diuji organoleptik. Apa itu organoleptik? Ada yang tahu organoleptik itu apa? Yang dilihat apanya organoleptik itu? Dari segi apa aja organoleptik itu yang bisa kita lihat? Kayak rasanya gitu. Rasa, terus Rupanya. Penglihatan. Ya, penglihatan. rasa, Tampilan. warna, tampilan, terus teksturnya. Jadi nanti kalau Anda mau mengajukan skripsi, Anda mau membuat suatu produk, ya, membuat suatu produk, salah satu penilaiannya apakah produk itu menarik atau tidak, daya terimanya konsumen bagaimana, itu bisa menggunakan uji panelis. Panelisnya siapa? Panelisnya biasanya ada panelis terlatih, ada panelis tidak terlatih, ada panelis konsumen, ada panelis anak-anak. Biasanya mahasiswa yang mengambil skripsi di bidang pangan, ya, yang terkait dengan laboratorium, terkait dengan Anda membuat produk, salah satunya ada uji organoleptik. Jadi dinilai sama temennya, biasanya temennya sendiri, karena temennya sendiri itu sudah bisa dikategorikan sebagai panelis yang terlatih atau tidak terlatih. Artinya Anda sudah pernah mendapatkan teori tentang penilaian indrawi nanti di mata kuliah ilmu teknologi pangan. Jadi Anda bisa melihat, bisa menilai. Jadi biasanya kalau membuat produk pangan di skripsi itu Anda inovasi ya menjadi satu produk, mungkin Anda mau melihat produk itu tinggi proteinnya, atau mungkin produk itu tinggi serat, mungkin produk itu bisa tinggi antioksidan, produk itu bisa tinggi lemak. Nah, produk yang Anda buat itu, yang sudah Anda uji, Anda analisis di samping uji organoleptik, ada kandungan gizi plusnya. Nah, biasanya untuk apa ini produk ini? Biasanya kalau gizi ya dikaitkan dengan kesehatan. Jadi produk yang antioksidannya tinggi atau produk yang seratnya tinggi, produk yang zat besinya tinggi atau produk yang vitamin A-nya tinggi gitu. Kalau Anda mau ingin melihat produk atau membuat produk yang kandungan vitamin A-nya tinggi, paling tidak mencari bahan-bahan yang kandungan vitamin A-nya tinggi. Contohnya apa? Bahan-bahan yang kandungan vitamin A-nya tinggi. Wortel. Kalau sumber karbohidrat yang kandungan vitamin A-nya tinggi apa? Apa coba? Yang sumber karbohidrat yang dari bahan pangan lokal. Sudah pernah maem labu kuning? Pernah. Pernah. Yang dibuat kolak bisa, dibuat dodol bisa. Nah, itu kandungan vitamin A-nya tinggi. Jadi Anda besok kalau sudah ada kesempatan atau kalau nggak ada di sela-sela waktu buka artikel gitu ya, artikel tentang makan, itu nanti Anda akan mempunyai wawasan yang lebih.
Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat bisa Anda angkat. Ya. Itulah salah satu dampak daripada pemberian panas adalah uji organoleptik. Prinsipnya di dalam pengolahan, dalam memasak itu tidak boleh overcooking. Jadi tidak boleh masak terlalu berlebihan sampai teksturnya terlalu lunak atau sampai gosong atau sampai pahit, akan merusak bentuknya, akan merusak nilai gizinya, akan merusak rasanya. Kalau itu terasa pahit karena gosong, teksturnya tidak menarik, yang harusnya lebih crispy, lebih renyah karena overcooking menjadi teksturnya menjadi kurang menarik karena lunak, bentuknya jadi kurang bagus karena kalau terlalu lunak berarti kan bentuknya yang harusnya kotak menjadi tidak kotak sempurna. Ya, prinsipnya overcooking. Seperti yang pertemuan kemarin waktu siklus kuliner itu di langkah ketiga salah satunya ada gambar api yang menjulat tinggi. Artinya di dalam proses pengolahan makanan kita tidak boleh overcooking. Kita bisa mengacu pada pengolahan masakan orang Cina dan Jepang. Orang Cina dan Jepang itu masakannya nggak ada yang dipanaskan. Dia membuat produk untuk makan siang, ya udah hanya sebatas makan siang untuk 5 orang, ya sudah untuk 5 orang. Nggak ada dia membuat yang makan 5 orang membuatnya banyak lebih, nanti sisa dipanaskan untuk lauk sore. Kebiasaan orang kita di sekitar kita kan seperti itu. Senengannya masak sekalian ya untuk pagi siang atau siang sama malam. Kecenderungan kan seperti itu karena lebih efisien. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari kandungan gizinya, apalagi makanan itu sudah sering dipanaskan, otomatis akan merusak atau mengurangi kandungan gizinya. Ya, apalagi nanti kalau Anda bekerja, punya keluarga kecil, semuanya bekerja, biasanya ya sudah masak untuk pagi sama siang, atau mungkin siang sama malam, atau mungkin malam sama sarapan, karena lebih cepat. Jadi harus hati-hati. Ya. Yang penting tidak overcooking. Kemudian, sumber panas untuk memasak, kalau zaman dulu, itu sebelum arang, biasanya kita banyak menggunakan dari ranting atau kayu. Mungkin di daerah pedesaan masih banyak orang memasak menggunakan kayu bakar. Karena kan tidak harus membeli lahannya luas, banyak ranting-ranting yang jatuh, ya, banyak ranting-ranting yang jatuh, kemudian dijemur, kering, bisa dimanfaatkan untuk perapian, untuk memasak. Kemudian beralih ke arang, dan sekarang pemerintah sudah menganjurkan untuk menggunakan api gas. Makanya kan di tahun berapa itu kan banyak sekali sumbangan gas dari pemerintah. Harapannya beralih ke sana. Tetapi sebagian di daerah pedesaan masih memanfaatkan arang atau kayu bakar. Ada sebagian orang yang jualan misalnya bakmi Jawa, dia lebih suka menggunakan arang daripada gas karena aromanya beda, rasanya beda, ya seperti itu. Kemudian dengan berkembangnya waktu di institusi atau di instansi tertentu yang terkait dengan penyelenggaraan makanan banyak, apakah itu di asrama misalnya APO, pelayaran, kemudian di asrama pendidikan, itu kalau nggak menggunakan gas ya banyak yang menggunakan listrik karena sudah dihitung berapa biaya pengeluarannya, biasanya ya dibebankan sama anak-anak yang membayar itu. Karena kalau listrik pasti lebih efisien, dari segi waktu nggak kotor, nggak pencemaran lingkungan, tapi dari segi biaya semuanya pasti punya kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya ya biayanya yang dikeluarkan pasti lebih banyak. Dan panas yang dihasilkan dari microwave, ini kan juga dari elemen listrik yang tegangannya lebih tinggi. Ini biasanya hanya untuk hotel-hotel yang berbintang atau rumah sakit yang tipe A yang punya microwave, atau mungkin di rumah saudara juga punya alat microwave. Karena kalau Anda menggunakan microwave,
waktu memasak, waktunya relatif singkat, cepat, sudah matang, kandungan gizinya tidak banyak yang rusak, ya. Tapi microwave ini semuanya menggunakan elemen listrik. Jadi itu ada 3 sumber memasak untuk memasak, ya. Dan sumber panas dalam proses memasak ada beberapa cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang konduksi melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang dimasak. Contohnya masak apa? Contohnya masak apa? Yang merambat dengan cara konduksi. Benda perantara yang saling bersentuhan. Contohnya Anda masak apa? Stik. Panggang, Bu. Bakar ayam. Apa? Bakar. Ayam bakar. Ayam bakar. Yang Masak apa? panggang-panggang gitu, Bu. Stik, Bu. Pakai hot plate. Stik pakai hot plate. Pakai hot plate, medianya apa itu berarti? Alatnya hot plate. Alatnya alat pemanggang. Medianya apa? Bendanya daging, medianya apa? Benda perantaranya apa? Di sini melalui benda perantara yang saling bersentuhan. Misalnya Anda merebus sayur. Bendanya sayur, ya, perantaranya air. Kan saling bersentuhan. Ya. Kemudian apalagi coba? Anda mengukus sayuran, masuk dalam cara yang mana? Kalau yang mengukus? Konveksi, Bu. bukan, Bu? Konveksi. Konveksi. Kalau yang radiasi contohnya? Ayam bakar dibakar. Bakaran, Bu. Sate. Ya, kalau radiasi jelas itu pancaran panas langsung. Artinya semua produk yang Anda olah melalui proses dengan cara dibakar, ya, itu merupakan radiasi. Kalau di oven, ikutnya yang mana? Konveksi. Konveksi, ya. Jadi Anda harus tahu bendanya apa, medianya apa. Tapi kalau Anda menggoreng suatu produk, ikutnya mana? Konduksi. Medianya apa? Minyak goreng. Minyak goreng. Ya, Minyak gitu. goreng. Ya. Jadi media perantaranya adalah minyak goreng. Bendanya apa? Tergantung. Jadi itu ya, bedanya konduksi, konveksi, sama radiasi. Saya pikir materi ini kalau nggak salah SD Pak SMP ya. Kalau zamannya Bu Erma sih SMA ini baru dipelajari. Tapi kalau kurikulum sekarang itu lebih cepat ilmunya kalau nggak SD SMP mata kuliah IPA itu. Ya, jadi ini Anda harus bisa membedakan proses pengolahan yang konduksi itu yang mana aja, yang konveksi, yang radiasi. Anda bisa memberikan berbagai macam contoh. Kemudian berdasarkan memasak dapat dikelompokkan ada dry head cooking, moist head cooking, dan fat cooking. Dry head cooking itu apa? Ngering. Apa? Moist head cooking apa? Dipanaskan untuk jadi lunak. Gimana? Metode memasak dengan cara apa itu? Head cooking mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Tanpa bantuan cairan. Terus Cairan, kalau iya. dry? Kalau dry itu, kalau moist. Kalau fat apa Mas Akmal? Kalau dairy head cooking itu teknik pengolahan panas Menggunakan kering. Ya, dry head itu teknik pengolahan
memasak dengan cara kering. Kalau mau siap, Mbak? Kering. Teknik Teknik memasak panas basah menggunakan Basah. media air atau uap. Ya, jadi dry itu kering, lawan katanya basah, atau fat cooking yang menggunakan media lemak. Anda sudah familiar ini, yang termasuk dry heat cooking itu contohnya apa? Sangrai, Bu. Oke. Sangrai, Sangrai. terus apa? Manggang termasuk Cookies, bikin cookies, Bu. bikin cookies, ya. Banyak sekali, nanti akan kita bahas, kita jabarkan. Kelompok dry heat cooking mematangkan bahan makanan melalui udara panas. Ya, karena ini termasuk metode memasak yang kering. Ya, ada roasting. Memasak makanan di atas rak atau langsung di atas api dan memanggang dengan oven. Ya, jadi termasuk kering. Jadi mengoven itu termasuk roasting. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Ya, ada beberapa metode, ada basting, ada barding, dan larding. Anda harus paham betul bedanya basting, barding, dan larding. Ini termasuk metode memasak kelanjutan daripada roasting. Jadi kalau kita mempunyai produk, mempunyai bahan yang akan kita oven, hasil akhirnya kecenderungan pasti kering. Karena tujuan roasting di sini, di samping mematangkan produk makanan, dia akan mengurangi kadar air yang ada di produk tersebut. Misalnya Anda mau membuat brownies, yang satu dikukus, yang satu di oven. Daya simpannya lebih tahan lama mana? Di oven. Karena kadar airnya dia lebih sedikit. Makanya efek daripada pengovenan ini, bahan makanan ada sebagian yang kering. Makanya perlu perlakuan tambahan, ya. Ada yang namanya dibasting. Jadi setelah bahan tersebut di oven matang, kering, kemudian bisa dibasahi dengan minyak atau lemak atau dengan bumbu-bumbu yang masih ada. Contohnya, mau mengoven ayam panggang Klaten. Ayam panggang Klaten itu ada yang dipanggang langsung kena bara api, ada yang model di oven. Ya, model di oven itu hasilnya nanti kadar airnya berkurang menjadi kering. Kadang-kadang kita masih punya sisa bumbu ini. Waktu Anda hidangkan bisa Anda basahi, bisa Anda siramkan bumbu-bumbu tersebut sisanya supaya tampilannya lebih menarik, nggak kesannya kering. Ya, atau bisa juga Anda mengoven cuma sebentar. Atau kalau Anda mau membuat roti tawar, setelah mengembang kemudian matang, ya diambil dari oven, permukaannya biasanya dikasih sedikit margarin supaya lebih mengkilat, kesannya basah, nggak terlalu kering. Tapi bukan berarti di sini basah-basah menjadi daya simpannya menjadi berkurang, tidak, tapi hanya sekedar memberi sedikit sentuhan basah untuk memberi rasa. Dan dibarding ini daging sebelum atau produk bahan makanan, dalam hal ini biasanya daging, sebelum di oven itu dibungkus dengan lemak. Ini biasanya metode memasak yang sering dilakukan di hotel-hotel berbintang. Kalau di rumah sakit jarang dibarding sama dilarding. Kecenderungan kalau di rumah sakit, di asrama ya modelnya hanya dibasting. Jadi kalau di hotel berbintang tidak menutup kemungkinan saudara ahli gizi bisa bekerja di hotel berbintang. Ya, ahli gizi tidak semuanya harus bekerja di departemen kesehatan. Anda bisa menyeberang di departemen pariwisata. Dalam hal ini di hotel. Ya, jadi di situ barding itu daging dibungkus dengan lemak. Jadi apabila daging itu yang sudah Anda olah, Anda masak, kemudian di oven, ya lemak itu kena suhu yang relatif panas, lemak itu akan mencair
menyelimuti atau menyirami daging yang sudah Anda bungkus dengan lemak. Jadi tidak perlu dibasting karena sudah dibungkus dengan lemak. Dan biasanya mencari lemak yang apabila kena suhu yang panas, dia akan meleleh, akan mencair. Lemak itu kan ada dua, ada yang keras, ada yang bandel. Jadi dia kena suhu yang relatif panas itu tetap keras. Dia tidak mencair, tapi ada juga lemak apabila kena panas, kena suhu yang relatif tinggi, dia akan meleleh, akan mencair. Ya. Kemudian dilading itu memang sengaja daging yang tidak berlemak itu diberi sedikit lapisan lemak, jadi kayak dijahit, didelujur, supaya hasil akhir daripada produk itu memberi rasa gurih dari lemak itu. Tapi Anda jangan sekali-kali nanti menyusun menu untuk pasien yang harus mengurangi lemak, Anda membuat produk yang dengan cara dibarding atau dilading. Artinya kan bertolak belakang dengan syarat itu. Kalau Anda nanti sudah bicara tentang penyakit, produk-produk apa yang harus Anda sajikan untuk penyakit X, apalagi kalau S1 kan biasanya penyakitnya komplikasi. Oh, di sini punya diabetes tapi juga kena ginjal, kena apa. Anda harus pintar itu. Syaratnya ginjal tidak boleh bahan makanan apa, diabetes tidak boleh apa. Anda harus mencari bahan makanan yang aman. Kalau S1 kan sampai komplikasi. Kalau D3 ya hanya penyakit diabetes tok, tidak ada komplikasi. Kemudian ginjal ya ginjal saja. Kalau S1 karena Anda lebih tinggi tingkat pendidikannya, maka lebih kompleks. Apalagi nanti Anda mengambil profesi, lebih kompleks lagi, gitu ya, karena memang itu profesi saudara. Kemudian packing, prinsipnya roasting sama packing itu sama. Hanya packing itu biasanya digunakan untuk istilah pengovenan untuk kue. Jadi nggak ada kue yang di roasting, itu nggak ada. Kue ya di baking, ya, atau menggunakan microwave. Kemudian ada istilah banyak yang termasuk dalam kelompok dry heat cooking. Ada grill, ada grilling, ada barbecue, ada pan broil. Ya, ini prinsipnya proses memasak dalam kelompok dry heat cooking. Hanya istilahnya aja yang beda. Ya, semuanya menggunakan kelompok memasak, metode memasak yang kering. Ada grill, memasak di atas flat yang diletakkan di atas sumber panas tanpa lemak. Kalau yang grilling dengan sedikit lemak. Kalau barbecue biasanya yang diputar langsung dalam bara api atau kayu bakar. Mungkin sekarang modelnya bukan bara api atau kayu, tapi sudah model elektrik. Ya, barbecue itu kalau di daerah Bali sana banyak, ya, babi guling atau kambing guling itu yang modelnya di barbecue dalam bentuk potongan besar, kemudian kalau mau makan disayat, diambil sedikit demi sedikit. Ya, sekarang di mal-mal sudah banyak sekali ayam yang diolah atau dimasak dengan cara barbecue yang muter itu. Dan pan broiling. Proses memasak dengan pancaran panas tinggi dengan tusukan sebagai penahan. Jadi di sini waktu memanggang itu ada penahan, ada tambahan penghantar panas dari besi. Jadi kayak semacam, Anda pernah maem sate kelatak belum ya? Ada yang sudah pernah maem sate kelatak? Belum. Yang sudah pernah siapa? Saya Pernah, Bu. Dari mana Mbak sate kelatak itu kira-kira? dari Jogja. Dari Jogja. Sate kelatak yang kayak apa Mbak? Yang ditusuk pakai jeruji sepeda itu. Iya, pakai jeruji sepeda. Jadi kalau nanti yang belum pernah makan sate kelatak, kalau ada kesempatan jalan-jalan di mana di Jogja, itu daerah Bantul sana terkenal sate kelataknya Pak Pong. Jadi sate kelatak itu kan sate kesukaan Raja-Raja Mataram zaman dulu. Ya, jadi kalau Anda mau beli sate kelatak yang Pak Pong itu antrinya lama itu. Ya, padahal
porsinya hanya 2 tusuk, tapi tusukannya gede, tidak seperti sate kita yang pakai lidi atau pakai bambu hanya berapa potongannya kecil-kecil, kemudian berapa potong. Tapi kalau sate Klaten itu agak panjang, jadi gede. Satu porsinya itu isinya cuma 2. Di Klaten lebih gede lagi, potongannya lebih besar lagi. Dan itu lebih efisien dan ramah lingkungan. Karena tusukan yang dari besi atau dari sepeda itu, jeruji sepeda itu bisa dipakai lagi, tidak dibuang, ya. Dan penghantar panasnya dia lebih cepat dan lebih rata. Tapi kalau kita pakai lidi atau pakai bambu, nanti kalau manggalnya kita terlalu besar, apinya kadang-kadang putus, ikut terbakar. Ya, itulah bedanya grilling, gridding, barbecue, pan boiling, kemudian ada lagi end broket. Ya, ini hampir sama dengan pan boiling, hanya istilahnya aja yang beda. Dan smoke ini termasuk juga metode memasak kering. Tetapi smoke ini lebih banyak digunakan atau fungsinya bukan untuk membuat produk makanan yang siap dihidangkan, tetapi untuk pengawetan makanan. Biasanya yang diasap apa, Mbak? Bahan-bahan apa yang sering diasap? Daging. Ikan, daging. Dan mangut. Ya, mangut ya, banyak yang sering diasap itu kan ikan ya. Karena apa? Ikan-ikan itu tidak bisa terserap oleh, tidak bisa terbeli semua oleh konsumen. Maka salah satu teknik pengolahannya di samping dibuat teri atau dikeringkan, bisa diawetkan dengan cara diasap, ya, pengawetan makanan, di smoke. Kemudian di enkokot di sini dalam oven itu pakai menggunakan alat semacam pirek gitu ya. Ada istilahnya enkokot, ada istilahnya enkaserol. Kalau enkaserol itu ya sama pakai pirek atau keramik gitu. Kalau orang masakan Cina, Jepang ini biasanya. Ya, kemudian di oven. Lalu sofel atau soufflé, itu ada alat yang kecil seperti mangkok namanya sofel. Ini dari bahasa Perancis. Kalau Perancis itu soufflé ya. Ya bacanya ya, ada yang menyandarkan soufflé, bisa sofel, bisa souffle dish. Ini biasanya kalau kita mau masak apa ya, hidangan-hidangan Cina sama Jepang cenderungan. Enkokot, enkaserol, sofel, soufflé itu dari Jepang dan Cina. Kemudian salah satunya menyangre atau menyangan. Kira-kira Anda masak apa kalau mau menggunakan metode menyangan itu? Memasak Kacang, Bu. kacang. Terus apa lagi? Kemiri, Bu. Kemiri. Terus? Kelapa. Kelapa. Terus? Kerupuk bisa nggak dengan model disangan atau disangrai? Bisa. Bisa. Jadi ada salah satu produk kerupuk yang digoreng tidak menggunakan media lemak, dalam hal ini minyak, tapi dengan menggunakan metode disangrai atau disangan. Ya, jadi bisa dihitung kandungan gizinya, pasti kandungan lemaknya lebih rendah dibandingkan kerupuk yang digoreng menggunakan media minyak. Kemudian most head cooking, mematangkan bahan dengan bantuan panas suatu cairan, karena ini termasuk kelompok metode memasak basah, ya. Memasak untuk jenis bahan yang keras, teksturnya yang keras, yang membutuhkan tingkat pelunaan yang agak lama, ya. Panas yang digunakan harus sampai ke titik didih air 100 derajat Celcius. Titik didih air itu 100 derajat Celcius. Tapi kalau titik didih minyak, ya, kalau minyak itu sampai ke titik didihnya, sampai keluar uapnya itu lebih dari 100 derajat Celcius. Nanti kalau Anda nggak tahu ini termasuk praktek ilmu teknologi pangan atau ilmu bahan pangan, itu Anda mau melihat sampai titik asap daripada minyak itu sampai berapa derajat Celcius.
itu beda dengan titik didih air. Kalau titik didih air itu 100 derajat Celcius, bahan yang direbus tingkat panasnya maksimum 91 derajat Celcius. Tapi kalau Anda sampai ke titik uap minyak itu biasanya lebih dari 100 derajat Celcius, bisa 120, bisa 130 ya. Ya, tergantung pada besaran apinya. Kemudian kelompok Moshead cooking, yang kelompok metode memasak basah itu salah satunya adalah merebus. Anda kan sudah familiar dengan metode memasak merebus atau boiling. Ya. Jadi nanti istilah-istilah asing di berbagai macam metode memasak ini harus Anda kuasai. Pasti ujian keluar istilah-istilah asing. Ya, kalau merebus Anda sudah familiar, di rumah sudah sering metode memasak itu. Tetapi Anda kalau mempelajari di bidang kuliner, nanti siapa tahu Anda bekerja di rumah sakit yang internasional atau mungkin bekerja di hotel yang berbintang, istilah-istilah asing pasti digunakan. Ya, jadi merebus itu macam-macam tergantung karakteristik dari bahan tersebut. Kalau sayuran, teknik merebusnya bagaimana, Anda harus paham. Kalau umbi-umbian, teknik merebusnya bagaimana. Kalau kelompok daging atau unggas, prinsip merebusnya bagaimana. Anda harus tahu. Supaya apa? Menghasilkan suatu produk ya yang bagus. Yang tingkat kematangan sesuai yang diharapkan. Tidak terlalu lunak, tidak banyak kandungan gizi yang rusak. Ya. Jadi jangan sampai Anda merebus sayuran, tapi air tidak dididihkan terlebih dahulu. Maka sayuran itu kan sumber vitamin yang mudah larut dalam air. Ya, mudah larut dalam air. Maka kalau Anda merebus sayuran, airnya tidak dididihkan dulu, maka air vitaminnya banyak sekali yang terbuang pada air tersebut, apalagi air sisa atau air yang dipakai untuk merebus sayuran tidak Anda manfaatkan, tidak Anda pakai. Kalau saya misalnya pas lagi membuat hidangan pecel, semua sayuran direbus, airnya bisa dipakai untuk mencairkan sambal pecelnya. Supaya apa? Vitamin-vitamin yang ada di air rebusan itu tetap bisa kita konsumsi. Tapi kalau Anda buang ya sebagian terbuang. Itu tidak mudah memberi pemahaman oleh orang yang tidak paham tentang gizi. Karena apa? Kesannya air yang setelah kita pakai untuk merebus itu biasanya airnya kan keruh. Misalnya Anda merebus bayam, itu airnya mesti warnanya hijau kecoklatan. Kalau Anda merebus dari sayuran tauge masih bersih, masih putih. Ya kan kesannya kotor. Padahal itu justru vitamin-vitamin kalau yang hijau itu kan klorofilnya banyak yang larut di situ. Mungkin Fe, zat besinya banyak yang ada di situ. Ya. Itu juga umbi-umbian. Nah, kalau umbi-umbian Anda bisa mulai dari air yang dingin. Begitu juga daging unggas ya, prinsipnya sama dengan sayuran. Jadi dididihkan terlebih dahulu. Kemudian keuntungan dan kelemahan. Semua metode memasak itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Cuman kalau merebus, karena metode ini paling mudah, paling banyak digunakan di dalam pengolahan makanan, apakah itu di rumah tangga. Di rumah tangga itu paling kan merebus, mengukus, menggoreng, kan kecenderungan itu. Ya manggang kan jarang malas. Ya, paling kecenderungan itu. Cuman keuntungan daripada merebus ini, bahan makanan lebih mudah dicerna, ya. Karena ini prinsipnya untuk bahan makanan yang teksturnya keras. Kemudian metode merebus ini biasanya digunakan untuk memasak dalam skala besar. Misalnya di catering, di perusahaan makanan yang besar,
kemudian di hotel. Bu, kalau di rumah tangga kan tidak skala besar sering menggunakan direbus karena yang praktis, cepat, tidak ribet, dan murah. Medianya air kan murah. Kalau medianya minyak kan Anda harus membeli minyak dan relatif mahal. Dan efeknya dari kandungan gizi kalau kita sering mengkonsumsi produk-produk yang menggunakan media lemak atau yang digoreng, pasti asupan lemak kita bisa akan berlebihan. Kalau lemak kita berlebihan, efeknya apa? Pasti efek yang paling gampang bisa obesitas. Ya. Di samping itu, keuntungannya bisa membunuh bakteri patogen. Ya, artinya bakteri-bakteri yang ada di bahan makanan tersebut bisa sebagian mati karena kena suhu suhu titik didih daripada air. Kemudian kelemahannya banyak sekali vitamin yang mudah larut atau hilang. Kemudian makanan kurang menarik apabila proses perebusan terlalu lama. Tadi karena overcooking, bentuknya jadi jelek, teksturnya terlalu lunak, mungkin warnanya jadi jelek. Ya, Anda merebus sayuran yang hijau kalau terlalu lama warnanya bukan hijau lagi, warnanya pasti akan hijau kecoklatan. Kemudian steam, ya pakai uap air. Anda mengukus, Anda sudah familiar. Nah, alatnya apa aja untuk metode memasak mengukus ini? Ada risopan, ada langseng, ada rice cooker, ada steamer. Anda sudah familiar. Dan alat-alat ini di rumah tangga semua ada. Mungkin yang nggak ada langseng. Langseng itu yang seperti dandang tapi sarangannya tuh lubangnya gede-gede. Itu yang langseng. Tapi kalau yang risopan, rice cooker, ya itu Anda sudah familiar. Dandang dan steamer ini biasanya untuk mengukus atau menanak nasi dalam jumlah yang besar. Misalnya di hotel atau di catering. Kalau di rumah tangga ya paling rice cooker itu ya. Kalau menggunakan metode memasak dengan cara steam, kelebihannya dapat mempertahankan bentuk dan mempertahankan kandungan gizinya. Karena dia tidak bersentuhan dengan media air, tidak banyak yang larut. Karena mengukus ini menggunakan media uap air, maka bisa mempertahankan kandungan gizinya dibandingkan dengan merebus. Dari segi bentuknya bisa lebih bagus. Ya, bisa lebih bagus. Kemudian simmer. Memasak dalam cairan mendidih dengan api kecil dengan temperatur 85 sampai 96 derajat Celcius. Simmer. Jadi Anda merebus, ya apinya tidak boleh besar, dengan temperatur yang maksimum 96 derajat Celcius. Kira-kira merebus apa ini? Yang tidak boleh sampai ke titik didih air. Kira-kira merebus apa? Sayuran. Sayuran. Apalagi? Memasak dalam cairan mendidih dengan api kecil. Bisa memasak bahan dalam cairan atau cairan itu sendiri yang kita didihkan. Merebus apa coba? Santan. Santan. Kenapa Mbak nggak boleh sampai ke titik didih sampai 100 derajat Celcius? Nanti yang atas, bagian atasnya itu pecah gitu, Bu. Ya, pecah. Jadi lemak jenuh bukan, Bu? Ya, jadi kalau pecah itu kalau dari segi kuliner, ya, kuliner itu kan tidak hanya menghidangkan suatu produk makanan yang enak, tapi tampilannya kurang menarik. Kan pecah itu santannya, kan nggak menarik itu. Tapi ada hati-hati kalau sering jajan yang menggunakan santan, khususnya yang minuman es, itu kan nggak terlalu, daya tahannya kan nggak bisa lama itu. Ya. Jadi orang-orang yang jualan es itu tidak semuanya menggunakan santan loh ya. Tidak semuanya santan itu direbus.
Karena dia tahu nanti kalau direbus biasanya nanti akan tampak memisah antara lemak yang kental sama yang cair itu kan ada pisahnya itu. Ya, itu tampilannya kurang menarik. Ya, kalau dia terlalu cair, nggak kental itu kurang gurih. Biasanya orang-orang yang membuat minuman itu membuat santannya tidak direbus, tapi dia menggunakan air matang. Jadi waktu membuat santan itu pakai air matang, ya, dia nggak direbus, lalu dia biasanya langsung dikasih es batu supaya daya tahannya lebih lama. Kalau kita cermati menurut teori, itu kan mikrobanya kan masih banyak. Ya, kita kan nggak tahu santannya itu fresh atau tidak. Kemudian tangannya ibu-ibu yang memeras kelapa itu bersih atau tidak. Jadi peluang terkontaminasi itu lebih tinggi. Ya, selama Anda waktu meminum atau jajan es yang menggunakan santan, Anda tidak berefek ke diare, berarti imun Anda bagus. Saya melihat sendiri itu. Saya itu kan suka kalau saya ketemu orang Madiun, kadang-kadang di Solo itu mampir di pasar besar itu terkenal dengan dawetnya. Ya, di sana itu kecenderungan orang yang buat jualan dawet-dawet itu kan santannya bagus itu, tidak misah. Saya penasaran waktu itu kebetulan saya melihat dia membuat santan itu kok nggak direbus. Kan airnya sudah matang, Mbak. Tapi kan tetap aja Bu, itu kan bakterinya kan masih ada kalau nggak direbus. Nanti kalau direbus kurang gurih, Mbak. Satu. Yang kedua, biasanya kecenderungan pecah karena dia tidak sabar untuk mendidihkan santan dengan temperatur yang kecil. Itu kan butuh waktu yang lama. Jadi Anda harus hati-hati. Anda bisa mencermati itu. Ya, mencermati kalau pas jajan, khususnya minuman. Kalau yang lauk, kalau pakai santan itu nggak kelihatan pecah atau enggak, karena sudah tercampur dengan bumbu yang lain. Tapi kalau minuman kan jelas santan biasanya disendirikan. Kalau santannya ditaruh di toples itu terpisah antara yang kental sama yang cair itu berarti dia direbus. Tapi kalau nggak terpisah masih menyatu, itu kecenderungan sayurnya tidak direbus, tapi dia membuat santannya pakai air mendidih. Ya. Itu ya, simmer. Kemudian poaching. Atau orang mengatakan seringkali poached egg, karena yang di poaching itu biasanya telur. Sudah pernah mendengar istilah poached egg? Pernah. Pernah. Gimana Mbak caranya Mbak? Kira-kira yang sudah tahu siapa? Memasaknya itu cairannya dikasih cuka, Bu. Terus Terus caranya bagaimana? buatnya itu pakai 2 alat gitu, Bu. Bulat gitu. Ya. Medianya apa berarti? Air. Air. Kira-kira hasilnya itu kalau dari segi rasa, telur ceplok yang menggunakan media air tadi dengan media lemak lebih gurih mana? Lebih gurih Lemak. Lemak. Jadi ini alternatif orang membuat ceplok air, jadi telur diceplok, telur diolah diceplok dengan cara dipoaching. Bisa menggunakan 2 alat. Ya, yang satu pakai, jadi Anda panci, kasih air, kasih sedikit garam untuk memberi rasa, dan diberi sedikit cuka. Fungsinya cuka itu untuk membantu mempercepat penggumpalan daripada telur itu. Ya, cepat menggumpal, cepat membeku. Jadi telur yang diceplok itu taruh aja di sendok sayur, taruh di situ, jangan langsung dicelupkan dalam air yang mendidih, taruh di atasnya. Lama-lama dia akan beku, kalau udah beku semua baru Anda siram dengan air cuka. Nanti setelah itu Anda ambil. Itu bentuknya kan cantik, pasti bulat, kuningnya di tengah, warnanya masih putih. Bisa Anda gunakan untuk menu orang-orang yang memang membutuhkan lemak yang sedikit atau diet lemak. Atau bisa Anda gunakan untuk penyakit-penyakit tertentu yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi lemak yang banyak.
Salah satunya itu karena telur sendiri kan kandungan lemaknya sudah tinggi. Kolesterolnya khususnya yang kuning telur sudah tinggi. Kalau Anda tambah dengan metode memasak pakai minyak akan menambah kandungan lemaknya lebih banyak. Ya, jadi nanti kalau sudah masuk ke mata kuliah penyakit degeneratif atau diet, Anda harus mencermati itu. Oh, ini boleh mengkonsumsi lemak sampai sekian gram. Oh, berarti masih aman ini digoreng. Ya boleh, enggak apa-apa. Oh, ini enggak aman digoreng, harus direbus atau diapakan. Anda harus pintar. Ya. Dan blanching, kalau blanching semuanya sudah paham, sudah pernah saya singgung. Teknik memasak dengan cara merebus sayuran atau buah ke dalam air mendidih dalam waktu yang singkat. Terus, ini masih koma ini. Dan waktu yang singkat terus diapakan? Ada yang tahu? Sudah pernah disinggung? Direndam air dingin. Jangan direndam, disiram. Ya, jangan direndam. Ya, dalam waktu yang singkat, lalu disiram pakai air dingin. Ya. Tapi metode memasak di blanching tidak harus direbus saja, bisa dengan cara dikukus. Ya, dengan cara dikukus. Kemudian di braising. Braising itu kayak ngungkep kalau orang bahasa Jawa bilang. Ngungkep, memasak makanan dengan sedikit cairan. Jadi diungkep atau ditumis itu termasuk braising. Tapi kalau braising itu, kalau ditumis kan lebih ke medianya lemak, fat cooking. Tapi kalau mengungkep itu pasti medianya air, cuman sedikit air. Misalnya Anda mau mengungkep ayam, ayamnya kasih bumbu, Anda rebus dengan sedikit cairan, karena ayam itu kalau direbus, khususnya ayam boiler ya, kalau dimasak dengan metode teknik merebus itu dia akan keluar airnya itu. Ya, airnya mesti akan bertambah lebih banyak, makanya Anda harus hati-hati. Kalau mau mengungkep ayam, airnya nggak usah banyak-banyak. Apalagi sekarang modelnya kan ada yang dimarinasi, gitu ya, marinate gitu. Ya, dimarinate seperti itu. Jadi mengungkep istilahnya braising, ya, dengan sedikit cairan. Ya. Jadi kalau airnya banyak, namanya boiling. Kalau simmer tadi airnya seberapa? Simmer, airnya banyak atau lebih sedikit? Ya, kemudian ada braising, kemudian ada chewing. Jadi ada merebus dengan sampai ke titik didih air, dengan air yang banyak berarti boiling. Braising mengungkep, chewing perbandingan antara cairan dengan bahan 1:1. Simmer merebus dengan cairan yang lebih sedikit tetapi tidak sampai ke titik didih air. Jadi tahapannya seperti itu. Boiling, merebus full sampai ke titik didih air, kemudian simmer dengan sekian derajat Celcius, kemudian braising, diungkep, chewing dengan perbandingan bahan cair dengan bahannya 1:1. Ya, tingkatan merebusnya itu macam-macam. Kemudian mengetim, istilah kulinernya oven navy. Ngetim. Ada yang belum tahu caranya mengetim nasi? Sudah tahu semua? Jadi masak nasi itu ada yang dikukus, ada yang ditim, ada yang diliwet, ada yang direbus, ya, ada yang dibungkus akhirnya jadi lontong, direbus hasil akhirnya dibubur, ditim hasil akhirnya nasi tim, pasti lebih lunak dibandingkan nasi kukus. Kalau yang diliwet itu hasilnya lebih sedikit, daya kembangnya lebih sedikit dibandingkan nasi yang dikukus.
Jadi kalau nanti akan ketemu pasien yang dia nafsu makannya berkurang, susah menelan, Anda nggak mungkin menghidangkan nasi yang dikukus. Bisa ditim atau bisa dibuat bubur. Yang dengan cara direbus tadi. Jadi masak nasi itu bisa dikukus, bisa diliwet, bisa ditim, bisa direbus. Hasil akhirnya tergantung sesuai dengan yang Anda inginkan. Itu untuk pasien di rumah sakit pasti ada. Dibuat bubur ya berarti direbus. Direbus bagaimana? 1 banding berapa? Kalau beras biasanya 1/4 sampai 1/6. Tapi kalau tepung 1/8. Sama-sama, tapi bubur beras yang satu bubur dari tepung beras beda. Kalau ditim 1/2. Kalau diliwet 1 banding berapa? Ditim 1/2 sampai 3. Kalau dikukus 1/2. Semuanya Anda harus hafalkan itu. Nanti kalau kita membahas di makanan pokok, actionnya nanti di waktu praktek ya. Kemudian press cooking, panci presto, ini sudah familiar semua di rumah tangga pasti punya pakai press cooking ya, karena di situ menggunakan tekanan yang lebih tinggi, temperaturnya bisa bagus karena uapnya terperangkap, maka proses pemasakannya dia lebih cepat, lebih matang. Kemudian fat cooking, nah ini menggunakan media lemak. Ini menumis, ini menggunakan minyak banyak sampai temperatur 100 derajat Celcius minimal, ini minimal 100 derajat Celcius, bisa lebih tergantung pada bahan apa yang akan Anda goreng. Dan ada shallow frying, ada fresh frying. Anda menumis menggunakan istilahnya shuttle. Anda menggoreng dengan bahan terendam, misalnya goreng Kentucky, goreng bulang-balik, goreng kerupuk, ya. Anda menggunakan metode deep frying. Kalau shallow frying mengolah dengan sedikit minyak, ya Anda hanya tidak membutuhkan daya kembang yang banyak. Kalau fresh frying menggoreng ini dengan temperatur yang lebih tinggi. Jadi ini prinsipnya sama panci presto, tapi medianya minyak. Ada 3 cara di dalam metode memasak fat cooking. Di fat frying ada French style, English style, Orly style. Bedanya di mana ini? Bedanya di mana coba Anda cermati? Bahan yang digunakan untuk melapisinya. Ya, untuk yang melapisi tepung. Contohnya freestyle. Anda goreng apa, Mbak? Ya, Ini maksudnya freestyle ini dengan tepung kering. Bukan tepung yang, kalau yang Orly style ini frying butter, ini tepung yang sudah dikasih air, bisa diberi sedikit minyak atau margarin. Jadi ini tepung murni, tepung apa? Tepung bumbu apa? Tepung apa boleh. Anda masak apa? Goreng apa? Kentang goreng, Bu. Kentang goreng bisa dikasih tepung bumbu. Terus apa lagi? pisang goreng, Bu. Pisang goreng kecenderungan kalau Anda buat itu langsung dimasukkan dalam tepung kering atau pada tepung yang sudah dicairkan. Yang Kalau dicairkan, ikutnya Orly. Kalau langsung tepung kadang-kadang misalnya kita mau menggoreng ini jamur. Anda pernah enggak? Kalau di rumah enggak ada cemilan, di rumah ada jamur, Anda kasih bumbu sedikit, Anda ambil tepung terigu atau tepung maizena atau tepung bumbu, Anda taburkan itu, Anda goreng. Jamur crispy. Ya, jadi bedanya kalau fresh style ini tepung terigu kering. Tapi kalau English style
ini menggunakan tepung panir yang sebelumnya dikasih telur atau masukkan dalam telur atau tepung. Ini bisa jadi tepung, telur, dan tepung panir atau tepung yang sudah dicairkan sedikit lalu tepung panir atau telur yang dikocok lalu masuk tepung panir. Kalau English style kan sering kita mau menggoreng risoles, kita mau menggoreng kroket, ya, kita mau menggoreng pisang pun bisa menggunakan English style atau Oli style. Kan sekarang banyak itu pisang mawut gitu. Pisang mawut tuh gorengnya tidak pakai tepung terigu yang dicairkan, tapi dia menggunakan tepung panir yang dalamnya dikasih ada yang coklat, ada yang dikasih keju. Jadi sekarang itu kuliner yang dijual itu macam-macam, kreativitasnya banyak. Padahal sama-sama pisang goreng. Mari yang satu pisangnya digoreng di model kipas, yang satu digoreng biasa celupin ke tepung yang sudah dicairkan, yang satu dikasih coklat kemudian digoreng pakai tepung panir. Pisang nugget, Bu. Apa? Pisang nugget pakai panir. Pisang nugget pakai panir. Sekarang kreatif sekali. Harapannya Anda sudah mengambil ke profesi gizi, Anda harus punya kreativitas semua produk. Supaya apa? Nanti Anda menyusun menu untuk pasien. Pasiennya harapannya tidak bosan, tingkat penyembuhannya cepat, karena penyembuhan dari seorang yang rawat inap tidak semata-mata dari obat. Ya, tidak semata-mata dari obat, tapi asupan makanan menyumbangkan hasil penelitian itu hampir 50% sama dengan obat. Ya, obatnya bagus mahal tapi nggak makan, asupannya nggak ada, nonsen sembuh. Ya, jadi beriringan antara asupan dengan obat itu beriringan, bergandengan. Jadi kalau asupannya bisa dimakan semua karena menumu enak, kreatif, nggak bosen, hari pertama sama hari kedua beda, pasti rumah sakit itu akan banyak peminatnya. Sisa makanan dari pasien pasti sedikit. Karena ahli gizinya pintar menyusun menu yang kreatif. Padahal dengan bahan yang sama. Dengan yang bahan sama, tapi hasil produknya beda. Ya, itu. Tahu ya, jadi bedanya freestyle, English style, dan Oli style. Kemudian bahan untuk fat cooking ada frying oil. Frying oil itu minyak biasa. Salad oil, Anda pasti sudah familiar, tapi relatif mahal. Karena kecenderungan ini minyak salad ya untuk membuat salad. Tetapi bisa nggak Bu untuk goreng? Bisa kalau kamu duitnya banyak. Ya. Kemudian corn oil, minyak apa itu? Minyak jagung. Minyak jagung. Ya. Kalau untuk praktek kuliner, kita pakainya minyak biasa. Salad oil itu kalau kondisi terdesak, misalnya mau membuat salad, kita mau baru pakai salad oil, tapi ganti minyak biasa boleh. Tapi kalau untuk diet, tergantung nanti persyaratannya di situ. Nanti Anda mengikuti dosennya. Mau pakai minyak apa? Mau minyak jagung ya, kalau memang harus pakai minyak jagung, ya Anda boleh beli minyak jagung. Kalau kuliner itu kan tidak mutlak, artinya Anda menggunakan minyak biasa ya nggak apa-apa, pakai minyak jagung ya nggak apa-apa, karena konteksnya kuliner itu kan menghasilkan produk yang enak, lezat, kan untuk orang sehat, belum berpikir untuk penyakit tertentu, untuk diet tertentu. Kemudian ada butter oil, ada margarin. Apa bedanya butter sama margarin? Kalau butter tuh lemak, kalau margarin nabati. Kalau butter? Butter hewani. Ya, butter itu proses pembuatan dari lemak hewani. Kalau margarin dari lemak nabati. Jadi dari segi harga ya pasti lebih mahal yang butter.
butter itu ada yang padat, ada yang cair. Tapi kecenderungan yang dijual selama ini adalah butter yang padat, ya. Tapi kalau Anda membuat kue itu lebih banyak menggunakan margarin. Kalau mau menambahkan butter boleh, tapi jangan terlalu banyak karena butter itu akan menghasilkan tekstur yang rapuh, ya, yang rapuh. Tapi aromanya pasti enak. Harganya lebih mahal. Aromanya enak, rasanya lebih enak kalau menggunakan butter. Makanya orang jualan kue kering itu ada yang mahal, ada yang murah. Karena ada yang menggunakan butter, ada yang tidak menggunakan butter, ada yang butternya perbandingannya sekian dibandingkan dengan margarin. Tapi biasanya butter itu penggunaannya sedikit, ya. Kemudian ada fat, itu lemak yang kita gunakan, bisa lemak dari ayam, bisa lemak dari daging kambing, bisa lemak dari daging sapi. Kalau babi boleh, tapi tidak diperkenankan untuk kita karena sebagai orang muslim. Jadi lemak itu yang lemak dari peternak itu banyak, tapi kalau yang babi tidak diperkenankan. Tapi kalau lemak dari ikan kan jarang, ya. Kalau kita biasanya untuk menumis itu ya kalau nggak lemak ayam ya lemak sapi. Kemudian olive oil, minyak apa ini? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Anda harus hati-hati. Minyak zaitun untuk memasak ada di pasaran. Minyak zaitun untuk kosmetik sama minyak zaitun untuk masak. Jadi kalau nanti suatu ketika Anda di resep mau Anda praktek di lab ada menggunakan olive oil, Anda mencari minyak zaitun yang untuk cooking, untuk masak, bukan kosmetik. Anda carinya di Sari Ayu atau di Mustika Ratu, counternya, ya. Jadi harus di untuk cooking. Kan bisa aja Anda mengambil di supermarketnya salah ngambil, jadi harus cermat. Yang terakhir, bean oil, minyak apa? Kacang kedelai. Kalau soybean saus itu apa? Minyak Bukan, Bu. kecap ikan. Soybean saus itu kecap. Kalau bean oil itu kecap kedelai. Kan semuanya terbuat dari kedelai, ya. Itu. Kemudian teknik lain dari method cooking ada water bath, ya. Ini termasuk bagian dari method cooking, tapi ini jarang dipakai. Jadi memasak dalam tempat yang diletakkan dalam air panas. Jadi ini prinsipnya seperti ngetim, tapi dia hanya fungsinya bukan memasak, tapi hanya untuk memanaskan. Jadi water bath itu biasanya kalau di hotel itu digunakan untuk memanaskan untuk memanas. Sebentar, ini ada gangguan teknis. Anda tadi Bu Irma soalnya di rumah. Jadi untuk memanaskan misalnya bulyon, tahu bulyon, Mbak? Mas, bulyon tahu enggak? Bulyon. Enggak, Bu. Ada yang pernah dengar bulyon? Ini yang angkatan ini ada yang dari SMK Boga enggak? Yang S1 ini? Ada enggak yang dari jurusan SMK Boga? Ada? Rifki dari mana, Mbak? Halo? SMK Tigapati. Dari SMK, Mbak? SMK apa SMA, Mbak? SMK, bukan, Mbak? Tahu, Mbak, bulyon, Mbak? Mbak Rifki tahu bulyon? Pernah dengar. Bulyon itu kaldu. Ya, kaldu. Jadi bahasa istilah kuliner untuk masakan Eropa, bulyon. Ya, brown stock, white stock itu kaldu. Ya, itu biasanya kalau di hotel itu sudah punya banyak itu kaldu-kaldu stok, kemudian di water bath itu dipanaskan. Jadi istilah ngetim yang lain, tetapi tidak untuk memasak, tapi hanya untuk memanaskan, ya. Dan parboil ini
seperti blanching, ya, seperti blanching, tetapi ada metode selanjutnya dengan cara di oven. Jadi menggunakan moist head cooking lalu dilanjut dengan dry head cooking. Jadi menggunakan dua metode, namanya parboil. Dan scramble, tahu scramble? Biasanya yang dimasak scramble itu apa? Yang sering dipakai? Telur. Ya, telur itu ada scramble egg. Kalau orang Jawa mengatakan telur ora arek atau telur rusak. Kan ada scramble egg, ada omelet, ada boiled egg. Ya, nanti itu masuk dalam materi kuliner selanjutnya di semester 2. Jadi scramble egg itu yang merusak telur dadar yang diorak-arik, dirusak, ditambah dengan sedikit cairan krim dan butter, bukan pakai minyak. Supaya hasil scramble-nya ini enggak kering. Anda kalau masak telur, itu enggak boleh sampai kering, keriting, nyeplok telur sampai kering, keriting, coklat, keras itu enggak boleh, itu susah dicerna. Jadi Anda bisa menambah sedikit cairan krim, Bu enggak punya cairan krim, bisa dikasih susu cair 1 sendok aja. Itu hasilnya akan teksturnya lebih lembut, tidak terlalu kering dan basah. Jadi kalau Anda sarapan kan tidak harus pakai nasi. Jadi nanti kalau Anda sudah aktivitas sudah di kampus, ya nggak sempat sarapan, sebagai ahli gizi harus pintar. Penganekaragaman makanan, khususnya makanan pokok. Sarapan tidak harus pakai nasi, ya bisa pakai roti, bisa pakai yang lain. Ya, Anda harus pintar itu. Ya, jadi ada scramble egg, kemudian ada clarify, menjernihkan. Menjernihkan suatu produk ya dengan tambahan putih telur. Misalnya Anda membuat sirup. Membuat sirup itu kan gula pasir direbus. Setelah mendidih ya, itu biasanya akan muncul kotoran-kotoran yang warnanya agak coklat. Kalau Anda membuat sirup seperti itu, maka daya simpannya nggak tahan lama. Makanya harus dijernihkan dengan cara bisa diberi tambahan sedikit putih telur. Atau bisa juga clarify digunakan untuk menjernihkan kaldu. Anda membuat kaldu ya dalam jumlah yang besar. Biasanya kaldunya itu kan dari daging, bisa dari ayam, bisa kadang-kadang kan keluar buihnya kotor. Bisa Anda bersihkan dengan sedikit putih telur. Bu, saya nggak suka putih telur, takut amis. Nggak akan amis kalau waktu memasukkannya posisi mendidih sampai ke titik didih. Bu, saya nggak mau pakai putih telur, mau disaring, boleh. Ya, biasanya disaring pakai kain saring atau pakai saringan. Tapi akan menjadi cepat lembut, jernih itu pakai putih telur. Dan scalding, pemanasan bahan makanan, tetapi tidak sampai ke titik didih. Misalnya Anda tadi merebus santan, atau kalau ini scalding lebih tepatnya untuk merebus susu. Kalau susu kan tidak boleh sampai ke titik didih, ya. Jadi harus hati-hati, tetap diaduk. Ya, tidak sampai ke 100 derajat Celcius. Contohnya pasteurisasi susu. Dan karamel, tahu karamel, Mbak? Mas? Tahu, Bu, gula. Tahu ya. Tahu, Bu, gula yang dicairkan. Gula yang dicairkan. Tapi istilahnya kalau dicairkan itu lebih cenderung tapi tidak diberi air di awal ya. Namanya buat karamel itu gula pasir dipanaskan, setelah dia mencair ya, mencair, berbuih baru dikasih air. Jadi bukan dari awal dikasih air ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian N-papilot itu pemasakan dengan modifikasi fat cooking dan dry head cooking. Jadi modifikasi dari lemak dan dry head cooking. Kalau tadi kan modifikasi dari moist head cooking dan dry head cooking. Tadi apa namanya? Namanya apa? Tadi ada satu teknik metode memasak yang dimasak setengah matang, disiram air dingin, kemudian di oven. Namanya apa?
Parboil. Parboil ya. Kalau parboil itu modifikasi dari most head cooking dan dry head cooking. Kalau en papilot modifikasi dari fat cooking dan dry head cooking. Ya, beda istilahnya. Jadi setelah bahan ditunggu, dipotong, kasih butter, ya, kemudian di oven. Oke, ada yang didiskusikan materi kita pada pagi hari ini? Monggo. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, boleh. Siapa Mbak? Anissa, Ya, Mbak Anissa gimana? kalau untuk metode memasak waffle itu pakai apa ya Bu? Metode memasak apa? Waffle. Oh, waffle. Waffle itu menggunakan alat apa, Mbak? Ada cetakannya dari besi tuh Bu. Dari besi. Terus menggunakan panasnya pakai apa? Api. Pakai api ada. Pakai listrik ada. Oh iya. Kira-kira bahannya bersentuhan langsung tidak? Iya. Bahan wafelnya bersentuhan langsung dengan apinya tidak? Enggak. Ada Enggak. medianya. Ada medianya. Medianya apa, Mbak? Cetakannya itu Bu. Cetakannya. Oke. Nah, berarti dia bisa matang menggunakan bahan cair atau media apa itu? Uap apa ya? Bukan uap tadi. Media panas ya. Termasuk dry head cooking atau most head cooking? Ayo. Dry Bu. Dry, termasuk kering, metode masak dry head cooking. Jadi itu kan seperti proses pemanggangan. Proses pemanggangan, pengovenan. Pemanggangan atau pengovenan. Kalau pembakaran itu kena api langsung, tapi kalau manggang atau oven itu ada media yang digunakan. Salah satunya alat apa tadi? Alat waffle tadi. Itu jadi menggunakan metode dry head cooking dengan cara menggunakan metode yang dry head cooking. Itu ya, Mbak? Iya Bu, terima kasih Bu. Sama yang lain. Bu izin bertanya. Boleh. Saya Listia dengan NIM 180 mau bertanya, Bu. Kan kalau misalnya tadi menyinggung ada sayur bayam ya, Bu. Bayam itu kan direbus ya kalau misalnya dibuat sayur. Nah, tapi ada juga bayam yang dibuat digoreng gitu, digoreng kering, dibuat keripik gitu. Gitu kan. Nah, itu kan daya tahannya beda gitu kalau misalnya yang direbus itu yang dibikin sayur itu tidak boleh dimakan kalau misalnya lebih dari 5-6 jam kan. Tapi kalau misalnya yang dikeripik itu bisa tahan lebih lama. Nah, itu kan mungkin diketahui dari cara memasaknya juga. Tapi yang ingin saya tanyakan itu zat apa yang membuat bayam itu nggak bisa dikonsumsi lebih dari 6 jam kalau misalnya di sayur gitu, Bu. Soalnya kan kalau sayuran-sayuran yang lain tuh masih bisa gitu. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi sayuran yang berwarna hijau banyak sekali kandungan klorofilnya. Khususnya bayam itu ada zat besinya, Mbak. Jadi zat besi yang bayam itu apabila direbus dia akan keluar hem. Hem itu apabila direbus dalam jangka waktu yang terlalu lama dia akan berdampak ada muncul sedikit keracunan, racun atau bakteri yang ada di situ. Hem. Jadi makanya kalau Anda membuat sayur bayam dengan media air, ya tidak dianjurkan dikonsumsi lebih dari 5 jam karena itu sudah berubah walaupun tidak berdampak langsung. Tapi kalau tadi dibandingkan dengan yang dibuat keripik, medianya minyak, di situ ada tepungnya, dia terlindungi. Kan tidak berubah warnanya itu. Coba Anda bisa teliti, bisa cermati. Sayur yang dibuat keripik dengan dilindungi tepung, dengan media minyak, dengan sayur bayam yang direbus dengan media air. Dia bersentuhan langsung. Tapi kalau yang dikeripik itu dia terlindungi dengan balutan
tepung, walaupun mungkin tidak semua. Jadi hem itu apabila dia kena suhu tinggi dengan media air, dia akan berubah warnanya menjadi coklat, ya, akan menjadi coklat. Itu akan muncul enzim apa saya agak lupa. Itu yang tidak diperbolehkan dikonsumsi, tetapi tidak berdampak langsung. Ya, kecenderungan penyakit-penyakit itu timbulnya kan sudah tua. Karena itu akumulasi dari kebiasaan kita yang mengkonsumsi tidak tepat dalam proses pengolahannya atau apa seperti itu. Jadi kalau Anda mengkonsumsi bayam, itu memang dianjurkan setelah bayam matang, dimasak dari panci, dipindah ke mangkok hidang supaya terputus panasnya, supaya itu agak tahan lama. Warnanya tidak cepat berubah menjadi hijau kecoklatan, airnya tidak menjadi berubah, supaya zat besi atau hemnya itu tidak banyak yang rusak. Ya, itu Mbak. Jadi memang lebih aman kalau diapakan, berarti kalau mengkonsumsi bayam dalam jangka waktu yang lama? Dibuat keripik, digoreng. Ya, risikonya lebih kecil. Makanya sekarang orang yang tidak suka mengkonsumsi sayur, banyak sekali pilihan sayuran yang dibuat keripik bayam, keripik kenikir, keripik, ada yang daun anggur itu bisa dibuat keripik. Supaya apa? Asupan sayuran yang satu hari itu minimal kita 250 gram. Coba siapa yang bisa membayangkan atau sudah, Bu, saya dalam satu hari itu bisa mengkonsumsi sayuran sampai 250 gram. Bagus itu. Anjuran WHO, anjuran konsumsi untuk sayuran dan buah itu 400 gram. Dengan perbandingan 250 gram sayur, 150 gram buah. Kenapa lebih banyak sayur daripada buah? Kira-kira? Karena ada buah itu mengandung tinggi gula, Bu. Iya, tinggi gula. Dikhawatirkan kalau Anda terlalu banyak konsumsi gula, nanti akan berlebihan dalam tubuh kita. Tapi kalau sayur kan tidak ada. Tapi fungsinya antioksidannya hampir sama, kandungan vitamin seratnya hampir sama, cuman kelemahannya kalau buah itu kandungan glukosanya lebih tinggi dibandingkan sayuran. Jadi coba Anda evaluasi, di dalam WHO itu dianjurkan dalam satu hari mengkonsumsi sayur 250 gram. Kalau Anda di rumah mungkin masih bisa mengkonsumsi segitu. Tapi kalau Anda sudah kos, tidak masak sendiri, maame di warteg, seringnya jajan, mesti rames, ya, sayur oseng-osengnya cuma sesendok, walaupun 2 macam hanya 2 sendok sekali makan, relatif kecil. Jadi kalau yang tidak suka sayur atau mungkin Anda bisa mengevaluasi konsumsi sayur saya kok kurang, Anda coba makan gado-gado. Gado-gado itu kan semuanya sayuran tuh, walaupun itu ada kentang, ada tempe, ada tahu, ada telur, tapi kan porsinya banyak gado-gado. Anda bisa lebih banyak makan. Pecel, harapannya bisa lebih banyak sayuran yang Anda konsumsi. Tapi kalau Anda mau oseng-oseng, sayur bayam tadi yang dicontohkan Mbaknya itu yang berkuah banyak itu biasanya ngambil sayurnya kan nggak terlalu banyak gitu, ya enggak? Atau mau urapan itu bisa lebih banyak. Tadi yang suka ada yang karedok, ada yang bilang terancam. Jadi Anda bisa evaluasi, makanya diusahakan mengkonsumsi sayur dengan jenis dan jumlah semakin banyak semakin bagus. Ya, semakin banyak semakin bagus. Siapa yang nggak suka sayur angkatan ini? Bu Irma dulu juga nggak suka sayur waktu remaja. Karena apa? Di keluarga Bu Irma itu konsumsi sayurannya jenisnya nggak banyak. Ya cuman itu bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari.
Setelah Bu Irma kuliah di Boga, kemudian kerja di Gizi. Bu Irma kerja di Gizi itu kan mulai tahun 87. Keluar kerja di Gizi, walaupun saya bukan profesi Gizi, saya profesi Boga. Saya mempelajari tentang ilmu gizi. Otomatis kita memperdalam itu. Ternyata sangat dibutuhkan. Bu Irma punya anak pertama kurang sayur. Dampaknya ke anak saya. Akhirnya Bu Irma evaluasi waktu hamil kedua. Walaupun orang hamil itu ada yang bilang nggak mau makan, harus dilawan. Akhirnya semua saya konsumsi beda. Hasil akhirnya itu anak saya nomor 2 itu beda, dari postur tubuhnya beda, tingkat kesukaan mengkonsumsi aneka macam sayurnya juga beda. Itu karena apa? Perilaku ibu. Jadi nanti Anda kalau sudah jadi ibu muda yang sekarang nggak suka sayur, nggak suka makanan itu, kalau nanti pas hamil dilawan supaya anak kita bisa menjadi lebih sehat ya daripada kita yang mungkin pola makan kita belum bagus. Belum bagus dalam arti tidak seimbang. Senangnya cuma protein hewani sama karbo. Ada nggak yang model itu? Bu, saya senangnya itu keringan, nggak suka sayur. Kan ada, karena saya mengalami itu waktu remaja. Ya, itu bagus pertanyaannya. Yang lain? Terima kasih, Bu. Udah, nggak ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya, apa Mbak? Tadi yang waktu membuat karamel itu menggunakan api apa ya? Api kecil atau api sedang? Api sedang, Mbak. Kalau api kecil terlalu lama, api sedang. Kalau apinya terlalu besar, nanti cepat gosong udah digelali. Ya, pahit, akhirnya pahit. Jadi menggunakan api sedang, pelan-pelan, Anda sudah siap bahan cairnya. Setelah berbuih mencair, langsung diberi sedikit air sesuai yang Anda inginkan. Mau air boleh, mau susu boleh, sesuai dengan anjuran yang Anda inginkan apa di resep itu. Mau air, mau sari buah, atau mau yang lain. Ya, karena resep itu kan macam-macam. Bu Irma menganjurkan kasih aja susu enak, karena mau dibuat saus karamel. Bu, saya pengennya saus buah, boleh. Bu, saya pengennya air biasa, monggo. Ya, karena masak itu ada seninya, ada artnya, ya. Beda dengan kimia. Ya, kimia ya Anda salah mencampur reagen kan, wassalam harus diganti lah. Kan tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau Anda masak keasinan, kepedesan, kemanisan, gosong tapi tidak pahit, masih bisa diperbaiki, kecuali pahit itu yang tidak bisa diperbaiki, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu izin bertanya. Kan tadi itu kan menjelaskan tentang French style kan, Bu? French style itu yang kita goreng langsung campur ke tepungnya. Nah, terus misalnya nih kita mau goreng tempe kan, tapi tempenya itu tuh sebelumnya mungkin direndam dulu sama air sama garam. Iya, betul. Terus habis itu langsung masukin ke tepungnya tanpa tepungnya itu dikasih air. Itu termasuk salah satu French style atau bukan? Yang freestyle. Jadi freestyle tadi kan yang tanpa diberi bahan cair. Iya, berarti masuknya ke French style. Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi prinsipnya kan tadi ada 3, freestyle, Orly style, yang satu apa? English style. English style. Yang English style itu paling mudah, artinya mudah dihafalkan karena menggunakan tepung panir dan ditambah telur. Tapi kalau yang style sama yang only itu sama-sama menggunakan tepung, tapi kalau yang only itu tepung ya sudah dalam bentuk butter, itu artinya sudah dicairkan. Jadi dicelupkan dalam tepung yang sudah dicairkan. Nah, dicairkan pakai apa? Air boleh, susu boleh, mau dikasih air dan telur boleh. Jadi dalam bentuk liquid. Dalam bentuk liquid cair. Tapi kalau yang freestyle itu masih dalam bentuk tepung.
Kan sekarang banyak sekali tepung-tepung berbumbu kan banyak. Ya, Anda kan bisa menggoreng apapun tanpa dibasahi atau tanpa dibuat krim atau tanpa dibuat liquid kan bisa. Ya, bisa. Ya, jadi itu bedanya. Gitu ya, Mbak? Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Mohon maaf, Bu. Waktunya sudah habis. Oh, sudah habis. Bisa diakhiri? Kalau masih banyak pertanyaan, minggu depan kita masih ketemu. Ya, nanti bisa kita diskusikan lagi, kita kembangkan lagi, jadi materi bisa aja berkembang. Selama Bu Irma bisa menjawab, akan Bu Irma jawab. Tapi kalau nggak bisa, ya dibuat PR. PR bisa untuk Bu Irma, PR bisa untuk mahasiswa. Gitu ya. Oke, kita akhiri pertemuan pada